Irma dan Lina. Ya. Sini bang, ngadep sini. Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya nengok ke tempat kita bersama. Jadi tempat ini terbuka khususnya untuk kegiatan-kegiatan kekristenan. Jadi kalau teman-teman ada urusan-urusan kekristenan, silakan. Tempat ini kita pakai free dan gratis. Nah teman-teman sekalian, di acara kali ini ya nggak banyak yang mau saya sampaikan. Intinya apa yang sebenarnya saya khawatirkan sebelumnya. Saya itu hanya mikir masalah tempat tinggal. Itu terus yang saya pikirkan sama di sini. Karena kayaknya kalau ngontrak terus kok mahal gitu kan. Akhirnya saya ceritakan sama para penonton saya, puji Tuhan antusiasnya sangat besar. Jadi setiap saya pergi ke suatu tempat ternyata di mana-mana pengikut Tuhan Yesus semua. Saya ke California, pengikut Tuhan Yesus banyak. Datang sama saya kasih berkat banyak. Inilah hasilnya. Jadi berkat yang teman-teman kasih ke saya, berkat yang teman-teman transfer, inilah barangnya ini, wujudnya ada. Gitu. Nyata. Nggak kemana-mana ya, ada barangnya ini wujudnya. Dan inilah yang kita rayakan seperti itu. Nah mungkin untuk cerita-cerita ya sedikit ya. Jadi gini teman-teman, sekarang ini kan zaman media sosial, zaman medsos. Nggak ada satupun di antara kita ini yang kerjanya nggak begini-begini HP, scroll HP. Semua, saya jamin ini semuanya kerjanya scroll HP. Nah, teman-teman sekalian, zaman medsos ini itu adalah zaman di mana informasi itu sangat cepat. Kalau dulu yang megang informasi itu kan cuma televisi, cuman berita, cuman siapa yang televisi pegang. Kalau sekarang setiap orang bisa mempengaruhi orang dengan media sosial. Cuman memang itu butuh proses ya. Kita termasuk influencer apa enggak? Kalau followers kita baru 5 orang juga kita kalau ngomong nggak ada yang dengar kan? Gitu. Nah teman-teman sekalian, media sosial ini, di media sosial itu banyak sekali yang namanya isu-isu diangkat. Ya dari mulai isu politik, isu apa. Nah kalau kita ini kan masalah isu faith kita, keimanan kita. Nah teman-teman sekalian, jangan salah ya, anak-anak kita ya, saudara-saudara kita itu nonton perdebatan seperti itu, dan itu sangat mempengaruhi. Begitu banyaknya ya dari tetangga sebelah itu, mereka membuat sebuah podcast kah, atau mereka membuat semacam diskusi atau tanya jawab itu lintas agama, dan banyak orang Kristen itu takut merespon mereka begitu. Kenapa takut? Karena ya tahu sendiri lah kan, kalau mereka ngomong kita kayaknya bebas-bebas aja ya, tapi kalau kita ngomongin mereka langsung tiba-tiba ditangkap, dipenjarakan dan lain sebagainya. Nah itulah yang saya lakukan teman-teman, penuh tantangan. Iya, makanya saya ya seperti inilah, pergumulan tetap masih ada sampai sekarang ya. Apapun kita semua punya pergumulan masing-masing, tapi teman-teman kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Jadi bawalah semua pergumulan kita kepada hati Tuhan, niscaya teman-teman pasti kita mendapat kekuatan yang baru seperti itu. Saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih. Selamat Ikut. Oke, berarti kita sekarang acaranya ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol sambil naik sepeda. Oke, teman-teman, kita akan lihat sepeda yang ini ya. Nah, ini yang kemarin kita bongkar. Ini yang kemarin kita bongkar itu teman-teman, sudah kembali ke fungsi aslinya. Kemarin ini kan garasi. Nah, sudah kembali ke fungsi aslinya. Nah, seperti biasa sendal kita masih ini teman-teman. Sendal setia ini ya teman-teman ya. Nah.
dan sendal pink. Oke, ini ya sendal setia kita. Ini sendal ini teman-teman perjalanannya panjang ini ya. Panjang ini sendal inilah yang saya pakai jalan kaki kemana-mana ini. Kita buka dulu garasi kita. Oke, nah ini teman-teman sepeda yang saya bilang. Nah ini sudah rodanya sudah bagus nih. Kita akan jalan-jalan. Saya pasang dulu ininya. Bentar ya. Jepit-jepitannya ini teman-teman. Oke. Bentar ya. Kalau mau ikut sepedahan sama saya, kita sepedahan dulu ya. Oke, sepedahan. Masih kedengaran teman-teman suara saya? Nah, kita sepedaan di komplek. Mau tawaf dulu dia, mau tawaf dulu. Tilang polisi. Sebenarnya saya sambil mengecek surat. Oh, mungkin ada yang mau ikut bergabung nih. Bentar ya. Mengejar impian yang semu. Kini ku sadar panggilanmu yang sejati adalah misi agung yang takkan pernah mati. Kita sudah ya teman-temannya. Ada surat yang mau saya ambil. Iya. Oh, saya lupa. Pas tunjuk dulu. Jadi harus saya cek. Mau balik ke rumah tapi tanggung ya. Nah teman-teman, saya kalau jalan itu kelilingin ini, muter dari sini, keliling ke sana,
Tuh malam-malam itu baru nggak suka nih. Karena kalau orang kayaknya di kolektor atau bagaimana gitu. Dia nggak suka nggak teman. Kalau habis jalan seru. Nge-lag. Gambar macet. Sekarang gimana? Udah beres? Jalan-jalan ya. Tapi biasanya bisa kena ban juga loh kayak gini kita teman-teman. Karena berkendara sambil sepedaan sambil ini. Jalan saja teman-teman, satu putaran sudah lumayan. Burung-burung banyak di sini teman-teman. Ini kalau di Indonesia udah habis ditembakin orang gitu. Di Indonesia itu paling nggak bisa lihat hewan itu burung. Ya, kan? Ini kalau di Indonesia udah habis di sate. Di sini burung itu, segala macam burung banyak. Kalau di Indonesia orang paling nggak bisa lihat burung. Nah, ada burung dikit sate. Jam berapa di sini? Jam 9 pagi. Sunyi, iya. Nah, saya balikin dulu ya kamera saya ya. Oke, iya. Inilah. Coba teman-teman cerita dulu teman-teman masalah diskusi lintas iman kita ini. Kita ini pengen bener, sebenarnya saya itu pengen bener cari orang Islam itu yang ngerti agama Islam gitu loh, untuk diskusi. Jadi diskusinya itu isinya itu edukatif. Karena kalau kita diskusi dengan orang Islam yang dia nggak ngerti agama Islam, ya ujung-ujungnya kan jadi aneh diskusi kita, nggak nyambung dia kan. Kita kasih tahu juga tentang hadis yang tadi, tentang apa namanya, kalau lalat masuk ke minuman.
Nggak ada, kata dia kan. Dibantah-bantahin sama dia. Nah setelah ada, oh memang benar itu boleh. Ini gimana mau ngomong sama mereka ini? Kalau dilihat sepintas, katanya aneh. Dilihat sepintas, katanya jorok. Tapi gara-gara Muhammad yang ngomong, wah boleh. Entah apa-apalah kamu. Kata orang Lampung, tak apa kamu ini. Terus masalah kencing. Tidak boleh meminum kencing onta, najis saudara-saudara. Tapi itu kata Rasul, oh boleh. Ada saja. Kita selalu melihat kelucuan-kelucuan itu kan. Jadi cobalah teman-teman, kalau naik itu, kalian itu jangan membuat diskusi itu menjadi tidak bermutu gitu loh. Kalau kamu nggak tahu kalau itu kata Muhammad, kamu bilang najis. Tapi kalau kata Muhammad, tiba-tiba nggak najis. Masa kamu bikin Muhammad seperti penawar akal sehat? Jangan begitulah kalau diskusi.